Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku Jemaat GBP dan siapapun yang melihat tayangan ini. Selamat berjumpa kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan mengangkat tema firman Tuhan, relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan Tuhan baik, maka relasi dengan sesama baik. Relasi dengan Tuhan baik, maka relasi dengan sesama baik. Jika hubungan kita dengan Tuhan berjalan baik, maka hubungan kita dengan orang lain juga akan baik. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 14 dan 15 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudaraku, bila relasi kita dengan sesama kurang baik, saling menyakiti dan saling menggigit, biasanya karena kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, seteru, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila seorang jauh dari Tuhan, maka yang dilakukannya adalah perbuatan daging yang penuh dengan dosa, perselisihan, pertengkaran, dan segala macam dosa yang lain. Yang Paulus katakan itu adalah perbuatan daging. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila seseorang mempunyai relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Tuhan, maka hubungan dengan sesama pasti akan baik dan indah. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara yang sudah menjadi milik Kristus Yesus bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain karena ia sudah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidupnya dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bila kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita juga akan punya hubungan atau relasi dengan sesama yang dekat, yang baik. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan baik. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hubungan kami menjadi baik dengan sesama. Dengan keluarga kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, di gereja, di masyarakat, di kantor, di dalam studi kami, dimanapun Tuhan kami punya relasi yang baik dengan sesama, karena kami punya relasi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang pulihkan Tuhan. Kalau ada di antara kami punya hubungan yang retak, punya hubungan yang tidak baik, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibaharui Tuhan. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan kami bisa punya hubungan baik dengan sesama sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Shalom semua anak kelas 7. Saya, Ibu Florentina, akan mengajak kalian semuanya belajar tentang budaya literasi di sekolah. Kenapa kita harus belajar budaya literasi di sekolah? Karena itu penting buat kita. Kenapa penting? Karena kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang mayoritas penduduknya tidak suka membaca. Beban, iya. Dan semuanya ada di pundak kalian semuanya, termasuk ibu dan kamu. Maka dari sini kita semuanya akan belajar membudayakan diri. Bagaimana caranya kita mau berliterasi? Literasi bukan hanya soal membaca dan menulis. Kita pandai membaca dan kita pandai menulis. Bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan? Siapa yang belum pernah bermasalah? Semuanya pernah, bukan? Maka mari kita belajar. Yuk, kita sama-sama melihat tayangan dari video di bawah ini. Hai teman-teman, untuk menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang kian pesat, kita mesti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, ada 6 literasi yang menjadi dasar kecakapan untuk hidup di abad ke-21. Literasi baca tulis. Dengan kecakapan baca tulis, kita dapat memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, video, dan gambar. Juga dapat menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan. Baca tulis itu merupakan pintu masuk ke dunia pengetahuan dan 5 kecakapan literasi lainnya loh. Selanjutnya, literasi numerasi. Dengan literasi ini, kita dapat memahami berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk angka, grafik, tabel, bagan, dan diagram. Berikutnya, literasi sains. Kecakapan yang membuat kita dapat mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena alam dan sosial, serta menarik simpulan dari berbagai fakta yang ada. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Kecakapan berikutnya yaitu literasi finansial. Kecakapan ini membuat kita mampu mengelola keuangan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan, mulai dari strategi untuk mendapatkan, membelanjakan, menyimpan, menginvestasikan, dan mendonasikan uang. Diawali dengan kesejahteraan individu, literasi finansial akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, literasi digital. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan media digital secara sehat, cerdas, dan tepat. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas dan mengelola informasi dengan lebih bijak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kemudahan mengakses konten-konten positif. Yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Literasi ini memberikan kita pemahaman terhadap keragaman budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selain itu, kita juga dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga bangsa.
juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keenam literasi yang akan membantu kita agar siap memasuki dunia kerja, bijak dalam mengambil keputusan, dan aktif dalam berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi untuk hidup yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi laman berikut ini. Video grafis literasi ini dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Baptis Bandung berada di Jalan Wastu Kencana nomor 40 Bandung. Sekolah Kristen Baptis Bandung sendiri berada di lingkungan Gereja Baptis Pertama yang memiliki 3 gedung. Gedung gereja merupakan gedung utama dan juga merupakan aula kebaktian. Sedangkan gedung sebelah barat adalah area community center. Yang sebelah timur adalah gedung Sekolah Kristen Baptis Bandung. Yuk kita lihat sekolah kita. Hai, nama saya Cynthia. Nama saya Miguel. Kami dari perwakilan OSIS akan memperkenalkan lingkungan sekolah. Yuk lihat yuk.
Selamat datang di Sekolah Baptis. Selamat datang ke SMK Baptis Bandung. Nama saya Brian, selaku ketua OSIS di sekolah ini. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal atau non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, menghargai hak anak-anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Saya juga ingin menyampaikan kesan saya selama di sekolah ini. Selama saya bersekolah di sini, saya merasa teman-teman saya di sini seperti keluarga saya sendiri, meskipun terkadang kami berbeda pendapat. Dan di sini kami juga diajarkan untuk berani melangkah maju ke depan dan belajar makin dekat kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita belajar di Yayasan Sekolah Ramah Anak. Sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak
perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes! Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri, berbaris keluar kumpul di lapangan, berbaris keluar kumpul di lapangan. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana.
Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita.